Wa qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala, telah berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ati 'alal mimbar. Rasulullah duduk jar beliau di atas mimbar. Faqala linnas, Rasulullah berkata kepada jemaah yang ada di masjid, ijlisu, duduk kalian semuanya. Duduk. Rasulullah perintahkan orang di masjid suruh duduk. Fasami'ahu Abdullah bin Rawahah wa huwa fi Bani Ghanam. Jadi Abdullah bin Rawahah berada di suku lain, ya, kampung lain. Rasulullah di kota Madinah. Di kota Madinah di suku lain, Abdullah bin Rawahah mendengar fajalasa fi makani. Sayyidina Abdullah bin Rawahah mendengar suara Rasulullah, Rasulullah duduk, maka beliau yang ada di kampung langsung duduk. Padahal Rasulullah tidak merintahkan beliau untuk duduk, tapi suara terdengar. Suara terdengar. Pernah juga Sayyidina Umar ibn Khattab ini, sahabat Nabi kita Sayyidina Muhammad, di atas mimbar, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah. Minggu lalu kita ketahui bagaimana harumnya keringat Nabi kita Sayyidina Muhammad. Bahasa tanpa lohnya, ya. Peluh Nabi kita atau keringat Rasulullah begitu harum. Nah, malam ini beliau menjelaskan bagaimana sifat suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita kenalkan suara paling indah yang pernah kita dengar adalah suara Nabi Daud alaihissalam. Tapi tidak, suara paling indah adalah suara Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ma ba'atsallahu nabiyyan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi illa hasanal wajhi hasanas sauti, kecuali nabi itu paling gagah wajahnya, paling bagus suaranya. Ya, jadi di sekampungan itu di mana diutusnya seorang nabi itu paling gagahnya itu jadi nabi. Ya, dan paling bagus suaranya itu yang jadi nabi. Di zaman dahulu setelah meninggal Rasulullah tidak ada lagi. Dan Nabi kita la nabiyya ba'di, tidak ada setelahku nabi, ya, walaupun satu orang. Di dahulu nabi yang dipilih oleh Allah adalah orang yang paling ganteng, paling bersih wajahnya, kemudian paling bagus suaranya. Wa kana nabiyukum ahsanahum wajhan. Ujar Sayyidina Anas, nabi kalian yaitu Sayyidina Muhammad adalah orang yang paling ganteng, paling gagah wajahnya. Wa ahsanahum sautan, dan paling bagus suaranya. Tidak ada bagus suara seindah suara Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu suara Nabi Daud, itu gambaran bagusnya suara. Nah, suara Nabi paling bagus adalah suara Nabi kita Sayyidina Muhammad. Nabi Daud kalau beliau membaca kitab Zabur, maka angin yang kencang pun akan berhembus sepoi-sepoi. Burung-burung yang terbang akan hinggap mendengarkan indahnya suara Nabi Daud alaihissalam. Kita bayangkan bagaimana bagusnya suara Sayyidina Muhammad. Dan bisa kita bayangkan bagaimana indahnya suara Allah Subhanahu wa taala. Tapi kayak apa suara Allah, wallahu alam. Kita masuk surga dahulu baru kita dengar. Nanti kita akan dengar suara Allah bacakan surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Yang kita akan dengar Allah katakan tabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Siapa yang dengar itu orang yang ada di dalam surga. Mudah-mudahan masuk surga seberataan. Ya tamgalanya masuk surga, amin amin ya rabbal alamin. Karena kan Allah itu tajalli, ya. Jadi Allah ciptakan dunia ini untuk apa? Allah ciptakan dunia, Allah ingin nampakkan bahwa Allah itu ada. Allah ingin tunjukkan bahwa Allah itu ada. Maka Allah tajalli kepada hamba-hambanya. Ya. Jadi bayangan Allah Subhanahu wa taala ada pada diri hamba itu. Makanya orang belajar sifat 20 itu tidak mungkin orang belajar sifat 20 melihat ke Allah, tidak mungkin. Orang melihat sifat 20, sifat wujud, sifat qidam, sifat baqa itu sampai akhir itu melihatnya kepada hamba. Karena penampakan Allah itu pada diri hamba. Dan di Allah itu paling nampak pada diri siapa? Pada diri Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajalli Allah Subhanahu wa taala paling nampak
adalah pada diri Nabi kita Sayyidina Muhammad. Guru Juhdi almarhum ujar beliau, seperti kita memandang antara Nabi dengan Allah itu seperti kita memandang seseorang di kaca cermin kita pandang. Itu ibarat Nabi itu ibarat Allah itu ya orangnya itu. Ya kita lihat itu, ini kayaknya itu, tapi lain karena yang aslinya di situ, yang aslinya, yang di sininya ini orangnya. Ya, penampakannya seperti itu. Iya dikatakan iya, tapi bukan itu. Makanya Nabi itu basyarun, iya basyar, tapi lakal basyar, tidak seperti basyar manusia biasa. Suaranya Nabi seperti suara manusia, tapi tidak seperti suara manusia. Basyarnya itu seperti basyar, berhidung, tapi lakal basyar, tidak seperti orang biasa. Batu bukan sembarang batu, ya batu mahal. Jadi Nabi kita Sayyidina itu paling bagus suaranya, paling ganteng wajahnya. Maka orang banyak sholawat kepada Nabi itu walaupun hirang muhanya, maka akan terindah lihat wajahnya. Kenapa? Karena muncul nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di wajahnya. Maka dilihat ya, orang-orang hafal Quran itu nyaman dipandang mata itu. Orang hafal Quran walaupun awaknya hirang, ya, walaupun hitam, walaupun orang itu putih jauh daripada Nabi, kita malas kita pandangnya itu. Karena pancaran cahaya Rasulullah itu tidak ada di muhanya itu. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa kana sautu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yablughu haitsu la yablughu sautu ghairihi. Dan adalah suara Rasulullah, suara Sayyidina Muhammad sampai sekiranya tidak sampai suara yang lainnya. Jadi suara Nabi kita menembus batas itu. Makanya penampakan Allah Nabi kita Sayyidina Muhammad. Tapi bukan Allah, ia penampakannya. Bayang-bayang Allah Subhanahu wa taala. Fa'anil Bara qala, diriwayatkan daripada Sayyidina Bara radhiyallahu taala anhu. Jarbila khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkhutbah Nabi kepada kami. Hatta asma'al awatik fi hudurihinna, sampai saking nyaringnya suara Rasulullah terdengar oleh wanita-wanita perawan yang berada di kamar-kamarnya. Karena dahulu perawan-perawan itu tidak keluar rumah. Ya, mereka berada di dalam kamar-kamar mereka sendiri. Awatik itu orang perempuan-perempuan yang tersimpan di dalam kamar, tidak keluar kamar sama sekali. Jadi saking suara Nabi kita, padahal saat itu tidak ada mikrofon, tidak ada salon, ya, tidak ada toa. Nabi khutbah di Masjid Nabawi sampai ke rumah sahabiah, mendengar jelas suara Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun suara kita, jangankan orang di rumah, kita tidak kedengaran di belakang itu sudah. Ya, itu suara kita beda dengan suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang hendak belajar Asmaul Husna, dari mana kita mempelajari Asmaul Husna, sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim, itu tidak mungkin kecuali lewat Nabi kita Sayyidina Muhammad. Mana kita tahu Allah sifat Rahman? Kita lihat di Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi seluruh sifat Allah itu, sifat jamal Allah itu pada diri Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita temu dengan Nabi, ya. Mudahan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidup kita ini sebenarnya untuk Nabi aja, ya, untuk Sayyidina Muhammad. Bermaulidan untuk memuji Nabi, bermaulidan untuk menggembirakan Rasulullah. Bangun pesantren buat apa? Bangun pesantren untuk menggembirakan Nabi, menyebarkan kitab Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakaian kayak ini supaya dilihat Nabi ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Wa qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala, telah berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ati 'alal mimbar. Rasulullah duduk, jar beliau di atas mimbar. Faqala linnas, Rasulullah berkata kepada jemaah yang ada di masjid, ijlisu, duduk kalian semuanya. Duduk. Rasulullah perintahkan orang di masjid suruh duduk. Fasami'ahu Abdullah ibn Rawahah wa huwa fi Bani Ghanam. Jadi Abdullah bin Rawahah berada di suku lain, ya, kampung lain. Rasulullah di kota Madinah.
di kota Madinah, di suku lain. Abdullah bin Rawahah mendengar, fajalasa fi makani. Sayyidina Abdullah bin Rawahah mendengar suara Rasulullah, Rasulullah duduk, maka beliau yang ada di kampung langsung duduk. Padahal Rasulullah tidak merintahkan beliau untuk duduk, tapi suara terdengar. Suara terdengar. Pernah juga Sayyidina Umar ibn Khattab ini, sahabat Nabi kita Sayyidina Muhammad, di atas mimbar, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah. Beliau ngomando tentara yang dikirim beliau di negeri lain, di negeri lain, di atas mimbar beliau. Jadi beliau, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah, naik, maksudnya wahai tentara, naik ke atas gunung, kalian akan menang, mengomando perang. Makanya ujar ulama kita, para wali-wali Allah melihat kecanggihan teknologi sekarang ini, mereka tidak heran lagi karena mereka lebih dahulu makainya. Sebelum ada Bluetooth, mereka sudah tahu Bluetooth itu. Sebelum ada telepon itu mereka sudah tahu. Telepon, mereka bisa berbicara dengan jarak jauh. Datang handphone, mereka tidak keheran-heranan lagi. Dahulu kan kita heran, wah ini memang tidak heran lagi karena sudah terbiasa. Handphone itu satu keajaiban kan. Tidak ada jarak, tidak ada kabel, kok bisa bicara gitu. Nulis di sini bisa terkirim di sana. Tatkala datangnya itu ulama-ulama kita tidak lagi heran karena sudah terjadi pada diri mereka sebelum munculnya kecanggihan teknologi di zaman kita sekarang. Ulama dahulu kan hari ini di kampung mereka, bisa hari ini ada di Mekah, kembali pada hari ini. Ulama dahulu, ulama dahulu. Jadi datang Garuda, Burak, kemudian Citylink, biasa aja, bukan lambat juga itu, lambat, tercepat kami lagi. Ya. Ini suara Rasulullah SAW terdengar, tidak ada handphone, tidak ada tidak ada tower yang menyampaikan. Ya, Allah. Keyakinan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala yang membuat mereka seperti itu. Begitu Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar, didengar oleh orang-orang yang ada jauh daripada Nabi kita Sayyidina Muhammad. Wa qala Abdurrahman bin Mu'adz At-Taimi, telah berkata Sayyidina Abdurrahman bin Mu'adz At-Taimi radhiyallahu ta'ala, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mina. Jadi Rasulullah khutbah di Mina. Fa fatahullahu asma'ana, Allah bukakan pendengaran kami, hatta in kunna lanasma'u ma yaqulu wa nahnu fi manazilina. Jadi beliau sampai kami di rumah-rumah kami mendengar khutbah Rasulullah yang ada di Mina. Mereka di Madinah, Rasulullah di Mina, mendengar suara Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang memperdengarkan? Ya Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kalau Allah katakan kun fayakun. Makanya kalau kita lihat karena ulama kasyaf itu memang Allah beritahu mereka. Ini malam besok nih ada guru kami datang, Habib Ali bin Hasan bin Zain Al-Faqih. Ini terkenal kasyaf beliau. Datang ke majelis Ziyad Guru Ahmad di majelis Ziyadatul Hikmah besok malam ini. Jadi kalau kita bisa hadir kita ke sana. Hadir itu wali Allah Subhanahu wa taala. Kewalian beliau itu ma'ruf ya, dikenal. Itu kasyaf orangnya. Kalau ini pengalaman kami untuk cerita itu anakku Muhammad itu. Anak kami Muhammad itu bini kami lagi ngidam hamil kan. Beliau tidak tahu tidak pernah ketemu dengan Umi Fatimah. Jadi beliau merzuki zaujatuka hamalat, istrimu itu sedang hamil. Ya, 4 asyhur, jadi 4 bulan. Canggih daripada USG lagi itu. Dan tahu anaknya lakian. USG itu anak tahu kalau di atas 8 bulan, mungkin 7-8 bulan. Beliau baru 4 bulan tahu. Bahkan nanya aja beliau, "Mada turid?" Ya beliau, "Kak, ini aku seorang." Jadi beliau bahasa kita nih, "Kau hendak anak apa, laki atau bini?" Coba yang disuruh milih kita. Ya kon laki, Bib. Hendak laki. Jadi beliau seulat. Fasammihi Muhammad atau Ahmad. Nanti kalau lahir jadi beliau namai anak itu Muhammad atau Ahmad. Coba yang kan hebatnya itu. Oh, nah kebetulan mahang ya, Allahu Akbar. Itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh belajar sifat 20 gak senapa sifat 20. Untuk mengetahui yang melihat itu bukan Allah, bukan kita, Allah yang melihat. Kenapa kita bisa melihat? Allah yang memberikan penglihatan kepada kita, bukan mata kita. Banyak mata orang celeng, tidak bisa melihat orangnya. Ya.
Bukan mata yang melihat, Allah yang memperlihatkan. Dan diletakkan sifat basarnya Allah itu di mata kita sehingga kita bisa melihat. Allah punya sifat sami', sifat mendengar. Yang mendengar di dua, la sami'a illallah, tidak ada yang bisa mendengar kecuali Allah. Lantas aku mendengar nih, kenapa ini? Kenapa aku mendengar? Jangan lihat sekarangnya dahulu, kita tidak mendengar dahulu. Kenapa bisa mendengar? Allah yang memberikan pendengaran kepada kita. Sama juga yang tadi, yang tidak ada yang mengetahui yang gaib itu kecuali Allah. Allah beritahu beliau sehingga beliau tahu hal yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang umum. Karena bersihnya hati. Allahu Akbar. Mudah-mudahan beliau singgah di pesantren kita nih. Amin.